Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pedas habis. Pada Jumat semangat pagi hari ini, kita akan kedatangan tamu yang spesial, tamu yang handsome, tamu yang humble. Teman-teman penasaran? Mari ikuti saya. Nah, ini dia narasumber yang kita tunggu-tunggu. Siapa lagi kalau bukan Bapak Nades Kuswoyo. Tepuk tangannya teman-teman. Mas Mul. Baik, untuk Jumat Semangat pagi ini kita akan membahas tentang menjadi pribadi yang ringan, membantu serta hangat dan menyenangkan. Sebelum masuk ke materi ini Pak, bisa dibantu dong ceritakan sedikit tentang perjalanan singkat berkarir di Warung SS, Pak. Baik, silakan terima Pak. Kasih Mas Mulyadi. Mirip ya. Jadi selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi personil Warung SS All Area. Di Jumat Semangat pagi hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini. Baik, menanggapi pertanyaan dari Mas Mulyadi ini tadi, bahwasanya untuk awal karir saya yaitu di tahun 2013 sampai tahun 2014 itu saya di manajemen pusat di bagian SDM di sub bagian training dan event itu selama kurang lebih 1 tahun. Dan kemudian di tahun 2015 saya dipindah tugaskan di Kesra Fasilitas. Kemudian itu hanya cukup 1 tahun saja, dan di tahun 2016 saya dipindah tugaskan lagi di kerumah tanggaan. Kemudian di kerumah tanggaan selesai di tahun 2017 sampai 2020 itu saya dipindah tugaskan dari manajemen pusat ke area Yogyakarta sebagai kasih SDM area Yogyakarta. Dan selama 3 tahun di area Yogyakarta, kemudian saya dipindah tugaskan lagi ke manajemen pusat dari tahun 2020 sampai 2021, yaitu di bagian humas, legal, dan spiritualitas. Begitu Mas Mul, itu perjalanan karir saya selama 8 tahun di Warung SS sampai hari ini. Begitu Mas Mul. Wah, luar biasa sekali Bapak Nades ini, dari SDM lalu bermutasi ke HLS. Pasti banyak cerita dan kisah seru di balik perjalanan Bapak. Apa sih pengalaman berkesan Bapak selama bekerja di Warung SS? Silahkan Pak. Baik Mas Mul, jadi selama saya kurang lebih 8 tahun, pengalaman kerja saya yang paling berkesan adalah ketika diberi amanat ditugaskan oleh Pak Yoyo di tanggap bencana gempa bumi di Palu. Nah, waktu itu kita bersama-sama tim diutus ke sana untuk berbagi membantu korban bencana di Palu dengan mendirikan dapur umum untuk para pengungsi di sana. Nah, itu pengalaman yang paling berkesan sekali karena di sana kita Warung SS bisa saling berbagi di Palu di pengungsian. Kemudian pengalaman yang paling mengesankan yang kedua adalah ketika diberi kesempatan oleh Warung SS untuk umroh Mas Mul. Jadi alhamdulillah sekali, ini adalah dambaan setiap personel Warung SS, umumnya umat muslim, ketika kita diberi kesempatan untuk umroh di Tanah Suci. Dan alhamdulillah terima kasih kepada Warung SS karena memberikan kesempatan kepada saya untuk umroh di Tanah Suci, dan saya berdoa semoga teman-teman yang menonton ini, teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, dan teman-teman yang masih aktif di Warung SS, semoga diberi kesempatan untuk bisa umroh tahun depan ketika pandemi sudah selesai, untuk bisa umroh ke Tanah Suci. Kemudian pengalaman yang paling berkesan lagi adalah pengalaman mencari jodoh. Nah, ini pengalaman mencari jodoh berawal tahun 2013 sampai 2017-an 18. Nah, di situ pengalaman saya itu dari warung sampai ke kantor-kantor manajemen Mas Mul. Nah, itu berawal dari
aktivitas kegiatan Ramadan berbagi di panti asuhan itu saya tidak lupa, dan saya memang setiap ada kegiatan Ramadan berbagi di panti asuhan setiap Ramadan itu saya selalu menitipkan kepada panitia untuk meminta doa. Nah, itu. Meminta doa kepada teman-teman di panti asuhan untuk mendoakan saya khususnya, dan mendoakan untuk teman-teman pada umumnya untuk bisa mendapatkan jodoh. Nah, selama proses 2013 sampai 2018-an itu, alhamdulillah doa-doa teman-teman di panti asuhan itu terkabul, dan alhamdulillah saya sekarang sudah bisa menemukan tulang rusuk saya yang ketelingsut, Mas. Gitu, Mas Mul. Alhamdulillah, dan status hari ini status saya adalah sudah menikah. Nah, itu adalah pengalaman yang paling berkesan saya mencari jodoh di warung SS. Walaupun jodoh saya itu bukan di warung SS, tapi dari luar. Alhamdulillah, berkat doa, berkat acara berbagi Ramadan berbagi di panti asuhan, sehingga salah satu doa itu ya, mungkin banyak-banyak doa yang lain, teman-teman yang lain juga mendoakan saya untuk mendapatkan jodoh, dan alhamdulillah sampai hari ini status saya masih sudah berstatus menikah, ya, sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Semoga Mas Mul nanti menyusul ya, Mas Mul ya. Iya. Oke, begitu Mas Mul. Yeah. Amin. Terima kasih Pak Nades. Alhamdulillah. Amin. Baik, selanjutnya Pak Nades. Pak Nades ini kan orangnya sangat mudah sekali diterima oleh banyak personil, banyak orang, baik di SDM maupun di luar SDM, apalagi di HLS, baik di warung maupun di manajemen. Nah, kalau di HLS, Bapak Nades ini kan lebih banyak berhubungan dengan lembaga luar. Nah, pertanyaannya nih Pak, bagaimana cara Bapak membangun hubungan yang baik dengan banyak pihak, Pak? Bagaimana, Pak? Silahkan. Ada 3 cara, Mas Mul, untuk membangun hubungan yang baik dengan pihak luar. Yang pertama adalah bertanya kabar WhatsAppan seperti itu, meski kita sedang tidak ada proyek. Yang kedua, silaturahim. Syukur-syukur bisa menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarganya saat kita berkunjung ke rumahnya. Itu sangat penting ya, kita silaturahim ke keluarganya. Yang ketiga, yaitu memberikan respon ketika yang bersangkutan men-share kegiatan di media sosial, baik kita like maupun kita komen. Nah, itu ada 3 cara. Yang satu bertanya kabar, yang kedua silaturahim, dan yang ketiga memberikan respon saat yang bersangkutan men-share kegiatan di media sosial. Begitu Mas Mul. Wah, mantap sekali nih Bapak Nades ini. Kita jadi banyak belajar dari beliau ini. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Kita kadang merasa lelah dan letih dalam bekerja Pak, biasa itu Pak. Dengan segala aktivitas kita sering dihadapkan dengan kondisi kesulitan orang lain di depan kita. Nah ini Pak, lalu bagaimanakah supaya kita bisa ringan membantu orang lain, sedangkan bisa jadi Pak ini ya, kita juga merasakan kesulitan yang sama Pak. Bagaimana Pak caranya Pak? Oke Mas. Yang pertama, kita harus mengesampingkan ego kita, kepentingan pribadi kita untuk membantu orang lain. Yang kedua, yaitu kita harus terus mengingat-ingat kebaikan, keberuntungan yang selama ini yang sudah kita dapat, sehingga nantinya kita juga bisa ringan untuk membantu orang lain. Yang ketiga, yakinlah semua benih-benih kebaikan yang sudah kita tanam pasti akan berbalas dengan kebaikan juga. Karena itu adalah janji Tuhan, janji Allah yang jelas tidak mungkin akan teringkari. Maka ringankanlah kita untuk membantu sesama. Begitu Mas Mul. Baik, siap Pak? Baik teman-teman, semakin menarik saja perbincangan pagi hari ini. Satu pertanyaan lagi, boleh ya Pak ya? Satu pertanyaan terakhir. Oke. Rahasia Bapak mudah mencairkan suasana itu seperti apa Pak? Dengan humor yang menyenangkan dan yang hangat,
dengan kehadiran Bapak di tengah rekan-rekan semuanya ini, Pak. Bagaimana cara mencairkan suasana, Pak? Silahkan, Bapak. Baik, ini adalah sebenarnya itu bakat alami ya, tapi bisa kita tuangkan. Yang pertama, dalam percakapan itu jangan terlalu serius, jangan melulu serius terus. Ya ada humor-humornya sedikit lah, ya biar suasana itu renyah, Mas, kayak keripik. Yang kedua, senyum. Nah itu penting, Mas, senyum. Dalam percakapan itu saat kita berkomunikasi, kita ya jangan terlalu sering senyum, tapi kadang-kadang kita senyum. Supaya apa? Membuat lawan bicara itu rileks ketika kita senyum. Rileks kan? Malah enggak. Oke, yang ketiga yaitu menunjukkan rasa antusias. Medenteng itu, Mas. Wow, kita ingin meyakinkan jenengan itu bercerita sangat menarik. Ya, kita antusias untuk menunjukkan rasa antusias untuk memperhatikan jenengan bicara. Nah, itu supaya lawan bicara kita itu semangat untuk membahas obrolan-obrolan yang lainnya. Keluar semua nanti, Mas. Jadi, satu tadi dalam percakapan kita diselingi dengan humor, yang kedua senyum saat berkomunikasi, dan yang ketiga kita menunjukkan rasa antusias kita dalam lawan bicara, dengan lawan bicara. Itu, Mas Mul. Wah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Nades. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Nades ini dapat menginspirasi kita semua. Oke, sekian dari kami. Sebagai penutup, tetap semangat dan salam pedas habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.